Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Nurbenda Anjar Fitria, saya mengajar di SMPN 2 Trawulan, Mojokerto. Di podcast kali ini, saya akan merefleksikan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut KHD, kemerdekaan adalah tujuan pendidikan sekaligus paradigma pendidikan yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemerdekaan memiliki makna yang lebih, bukan hanya sekedar kebebasan. Dan yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri, menuju ke arah tertib damai serta selamat dan bahagia berdasarkan kesusilaan hidup manusia. Kita tahu bahwa saat ini Kemendikbud sedang mencanangkan program Merdeka Belajar. Makna Merdeka Belajar jika dirujuk pada pernyataan KHD tadi adalah bukan semata-mata tentang kebebasan, tetapi juga kemampuan, keberdayaan untuk mencapai kebahagiaan. Menurut KHD, keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan tidak saja diperoleh dan dirasakan oleh individu, tetapi juga secara kolektif. Keselamatan dan kebahagiaan individu dan kolektif tersebut dapat dicapai ketika budi pekerti terbangun melalui penajaman pikiran, penghalusan perasaan, penguatan kemauan, serta penyehatan jasmani. Lantas bagaimana cara mensukseskan program Merdeka Belajar ini? Salah satunya kita harus menjadi pembelajar merdeka, di mana sebagai seorang guru kita harus kembali ke titik awal untuk memahami filosofi pendidikan nasional dari KHD sebagai pedoman untuk melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Di antaranya adalah konsep pendidikan dan perubahan, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kemudian budi pekerti, dan yang terakhir adalah prinsip merdeka belajar yaitu ing ngarsa sung tulodo. Di depan, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat memberikan contoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, ketika berada di tengah, guru berperan sebagai coach, yakni menjadi mitra siswa dalam membantu menggali dan mengembangkan potensi siswa. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu saat berada di belakang, guru harus mampu memberikan semangat dan dorongan kepada siswa agar senantiasa percaya diri, terus bergerak dan berkarya. Arah dari ketiga prinsip tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menjadikan siswa sebagai pembelajar merdeka yang mampu mengenal dan mengembangkan potensinya dan didukung dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan tujuan pendidikan KHD, yakni agar setiap pelajar Indonesia memiliki kompetensi global serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau saat ini disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Oke, demikian refleksi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada podcast saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.